Satu tahun menuju hajatan pesta demokrasi, yang paling ditunggu selain manuver partai politik menentukan koalisi partainya untuk menentukan pasangan capres dan cawapres, tentu yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat juga penentuan pembentukan dari relawan. Seperti apa relawan yang kemarin-kemarin memang dianggap sebagai penyokong dari kemenangan Bapak Presiden Jokowi, tentu ini menjadi perhatian publik saat ini. Di sini sudah ada Parah dia ketawa. relawan yang akan mengaspirasikan tentang hajatan pesta demokrasi. Benar nggak? Awal-awal udah diketawain, parah bener. Aduh, Bang Eben. Pengamat relawan aja. Pengamat relawan. Oke. Karena emang yang kemarin-kemarin tuh lagi seru nih. Kan kita kalau melihat flashback ke belakang itu kan pemilu 2014 dan 2019 kan sangat sengit juga tuh. Benar. Terjadinya polarisasi juga bagian yang tidak bisa terlepas dari adanya peran relawan gitu kan. Nah, tapi yang kemarin nih ini menjadi pertanyaan itu. Kira-kira nasib para relawannya Pak Jokowi ini seperti apa gitu kan? Karena yang belakangan ini yang dari mana? Udah pindah semua ya. Jokowi mania yang lagi Iya. Banyak rame-rame yang ini kan. pindah dukungan gitu, fenomenanya gitu, Bang. Ini jadi sebetulnya yang menentukan pasangan capres cawapres ini relawan atau partai politik sih? Atau ada bahasa sindiran kan enggak? Mending lu masuk partai politik aja gitu. Ya, inilah bagian Gimana dari demokrasi. relawan? Itu sempat relawan, Bung ya? Enggak pernah pengamat Ya, relawan. pengamat relawan. Pengamat relawan, iya. Oke. Jadi sebenarnya kan relawan itu salah satunya adalah partisipasi publik ya, Pak. Bagian dari Iya. Karena waktu itu memang volunteerisme politik ini dianggap penting untuk apa ya? menjaga kualitas demokrasi gitu. Iya, menjaga kualitas demokrasi, makanya lahirlah gerakan-gerakan relawan ini gitu. Kalau misalnya di Indonesia itu kan saya pikir yang paling masif itu di 2014 ya. Awal, ya. Ya, 2014 itu. Jadi relawan pasif untuk melakukan gerakan-gerakan sampai ada istilahnya itu door to door gitu. People power. Iya, door to door. Nah, kemudian di 2019 ini agak bergeser sudah karena lebih banyak dominasi partai pada waktu itu yang apa ya, yang Dan kanalnya di ada depan. di media sosial juga ya. Betul. Jadi nasib relawan ini kondisi hari ini juga agak bingung sepertinya ya. Atau karena memang makin banyak rising star gitu loh. Maksudnya banyak bintang-bintang nih kan. Ada ya Pak Prabowo, Ganjar, Anies. Iya, jadinya Sandiaga bingung Uno, ya. ya. Jadinya bingung orang mau tadinya yang dukung Jawa nih, semisal itu kan waktu 2014 sama 2019 itu kan paling tokohnya siapa sih, Jokowi, Pak Prabowo gitu kan, cuma iya. 2 orang gitu kan, dia bisa fokus ke relawannya. Jadi Bentuknya antara tuh 2 ini kan gitu. jelas gitu. Nah, sekarang ini kan banyak banget tokoh. Nah, akhirnya yang dulunya menghujat Prabowo sekarang ada juga berbalik gitu. Iya, Apa karena benar, fenomena itu kemudian hari ini relawan itu banyak yang apa ya namanya, banyak yang bubar. Ini dan bukan membentuk karena- kelompok-kelompok baru kan gitu. Bukan karena sakit hati kan? Mudah-mudahan sih enggak. Tapi memang yang menentukan sih memang relawan sebagai partisipasi publik itu. Iya, benar. Ada yang bilang menganggap bahwa relawan itu sebagai partai ketiga setelah partai sesungguhnya ya. Oke. Iya. Jadi menjembatani antara Masyarakat. Iya, masyarakat ini. Nah, itu mungkin kalau tadi soal figur mungkin ya, soal figur tadi itu mungkin bisa iya, Pak. Kalau dulu kan misalnya Jokowi disimbolkan sederhana, Sipil. rakyat dan sebagainya. Mungkin faktor keterbatasan figur ini sehingga relawan Kumpulnya iya, enak gitu ya, solidnya ya. Solid. Jadi kalau sekarang kan banyak tuh lahir-lahir tokoh-tokoh sehingga mungkin relawan itu berpikir ya yang praktis aja mungkin. Maksudnya yang ideal, dan kalau misalnya yang punya ketua partai itu kan jelas Oke, punya bisa mesin partai. ya Ada bisa mesin menentukan dan semacamnya. Mungkin itu. Kalau menurut Bung Sabda nih, ini kan ada kemarin ada beberapa kali perubahan, ada Ganjar Jokowi mania, Jokowi mania. GP mania. berubah jadi GP mania, Ganjar mania kan ya, Ganjar Pranowo mania gitu.
terus sekarang terakhir kali berubah jadi Prabowo Mania. 08. Itu kenapa sih sebenarnya kalau menurut Bung? Ya mungkin salah satunya bahwa Prabowo ini dianggap punya semuanya. Jadi satu misalnya dia kalau jadi kan soal apa angka berapa 20% juga kan. Presiden threshold. Iya, jadi Prabowo ini mungkin satu punya partai. Koalisinya Iya, sudah kebentuk. Ya mungkin ketimbang melihat hal-hal yang masih belum jelas mungkin. Oh iya. Ganjar belum jelas sih. Iya bisa dulu gitu sih emang. Iya. Statusnya emang belum jelas sih mau didukung atau nggak sama PDIP. Padahal setauku juga relawan yang kesana itu juga dulunya menyerang juga gitu. Iya. Baik itu relawan secara komunitas maupun buzzer ya kan. Iya. Berarti antara siapa dengan siapa? Tapi sebenarnya Bung, gimana sih teman-teman biasanya kalau teman relawan itu memutuskan harus mendukung siapa? Itu gimana sih di internalnya mereka itu apakah musyawarah dulu kah atau kemudian memang ini hanya segelintir orang aja yang memang pimpinannya aja terus kemudian membentuk jejaring di bawahnya gitu loh. Karena kayaknya mudah sekali berubah jadi ini berubah jadi ini gitu. Ya pasti itu tadi karena bentuk kanal juga kan. Karena kalau kita bilang relawan itu kan pendukung setia gitu kan. Kok berubah yang didukung? Nah, ini kan kira-kira orang yang rela namanya. Orang yang rela. Rela ditawan. Iya, rela ditawan. Nah, itu gimana biasanya mereka itu menentukan siapa kan banyak ya kalau relawan itu ada modelnya musra kayak gitu cara menentukan kayak misalnya salah satunya relawan Projo ada Projo, ada Nusantara Bersatu itu kan juga relawannya Pak Jokowi juga kan. Ya macam-macam tergantung metodologinya masing-masing gaya mereka itu gaya relawan masing-masing. Nah selain dari itu kan istilahnya kan komunitas juga bisa secara bertemu fisik gitu kan. Nah yang sedikit jadi kekhawatiran ini kan juga masalah terjadinya polarisasi di media sosial. Munculnya buzzer-buzzer di tahun 2014 ke 2019 itu kan juga kenceng tuh. Betul. Akun-akun palsu gitu kan. Itu yang membuat akhirnya ya sedikit indeks demokrasi kita juga agak menurun gitu. Iya benar tuh. Maksudnya dalam relawan ini kan nggak cuman lu darat ya. Darat tapi juga ada juga yang memang di buzzernya gitu. Kalau menurut ini kan beberapa relawan ini biasanya mereka datang satu paket itu atau sendiri-sendiri? Macam-macam biasanya, ada yang relawan darat, ada yang udara. Ada yang memang dekat sama si paslon, si figur ini, ya kan? Ada juga yang memang dia sengaja membentuk gitu, kalau ini mengadvokasi lah ya. Nah kira-kira yang kalau misalnya relawan udara itu kan merebut narasi di media sosial. Jantung pergerakannya di situ. Ya, istilahnya maka aku ada maka aku klik itu ya itu. Oh, aku ada maka aku klik. Iya. Harus kenceng nih. Aku posting maka aku ada kan gitu bisa. juga. Jadi sejauh mana dapat like, sejauh mana persebarannya dan lain sebagainya itu. Itu yang dijual mereka sebagai relawan. Iya dan tidak bisa berbau negatif juga, Pak. Jadi buzzer itu selalu dikaitkan dengan yang negatif. Ya. Ya mungkin karena selain hantam-hantaman di media sosial juga itu saling merebut suara. Iya. Narasi di media sosial itu. Ya terutama merebut trending lah sih. Iya, trending. Betul. Sampai mereka kan gontok-gontokan tuh. Sampai udah istilahnya siap perang sampai titik darah penghabisan lah di media sosial. Sebenarnya mereka udah dapat apa sih? Kalau gitu-gitu, Bung? Biasanya yang mereka dapat kalau itu kalau gitu kita buat relawan pengen juga kita kan bisa aja kita sepertinya enak kalau bikin dapat apa sih mereka nih kadang yang seru juga nih kemarin Prabowo Mania 08 ya sebenarnya bertanya-tanya juga sih 08 tuh apa gitu kan. Iya. Apakah itu apa sih kalau dibilang kalau beberapa media itu menginformasikan memang 08 ini memang sandi keberuntungan lah bahasanya semenjak Pak Prabowo ditugaskan di Timor Leste gitu kan. Itu sandi militer. Nah, tapi mungkin nggak sih 08 itu juga kode presiden ke-8 gitu.
Bisa jadi juga itu ya kan. Bisa jadi. Menurut emang karena ini Pilpres 2024 ini kan memilih presiden ke-8 ya bisa aja ya 2024 Jadi Prabowo Nah jadi sepertinya presiden ke-8. kalau soal sandi-sandi begitu Pak Prabowo harus didatangkan di sini. Iya betul juga. Iya, berarti harus kekalahan nanya. kemarin karena sandinya sandi Uno, bukan Iya, 08. Iya. Gitu kali. Jangan-jangan yang dimaksud 08 itu Pak Prabowo harus didatangkan di sini Iya tuh. betul juga. Bersedia Bapak? Mudah-mudahan ada kesempatan Pak Prabowo Iya. ngobrol di sini nggak cuman ke jadi kebuser ya, kita Iya. bisa harusnya Nanti kita dijadikan komcat juga nih. apa Komponen cadangan. Ya. Tapi yang menarik sih potret demokrasi di Indonesia ini sekarang dengan adanya teknologi itu kan, buzzer itu juga dianggap perlu tapi juga mengkhawatirkan gitu kan. Sementara besok pemilu 2024 ini kan perhitungannya ada sekitar 60% itu anak-anak milenial. muda. Iya benar. Generasi Z. Tapi sejauh mana kita bisa menahan diri untuk tidak sampai, itulah yang mungkin menjadi kenapa safari politik dari antar partai ini selalu menekankan menghindari polarisasi, menghindari perpecahan, itu kan kurang lebihnya seperti itu kayaknya. Ya, makanya kayaknya perlu deh di relawan itu memang punya apa ya istilahnya, punya ciri khas gitu lah. Ini relawan yang memang membangun ide, membangun pemahaman. Ada juga yang relawan khusus buzzer-buzzernya kan, Jadi memang nggak- mendukung itu. ah. Jadi nggak semuanya apa ya istilahnya lo jadi pendukung yang fanatik banget Iya, gitu loh. Betul. Tapi minimal ada gagasan dari si calon ini untuk menjelaskan ke publik gitu kali ya. Jadi benturannya bukan bentur karena lo nggak suka atau lo karena udah dukung dia, tapi memang beda gagasan kan gitu Bung ya. Iya, jadi polarisasi kan sebenarnya apa ya? Dua kutub ya, ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu. Jadi Iya, terbelah iya, iya. begitu. Nah, ini yang disebut polarisasi. Untuk mengantisipasi itu, maka calonnya harus lebih dari dua, Pak. Supaya menghindari dualisme Polarisasi. itu. Kalau dua ya kan Ada- tarik kanan kiri iya, nanti betul. pada akhirnya. Ini terjadi terpolarisasi di situ. Jadi kemungkinan besar ada banyak calon. Kalau saya sebagai masyarakat sipil mengidealkan sih ada 4, ada 3. Biar Lebih tidak dari ada dua lah, polarisasi. lebih dari dua. Iya, harus lebih dari 2. Jadi putaran kedua ini. Ya nanti kalau Bung deket salah satunya aja kita lah. Pengen juga kita jadi relawan kan. Iya. Kita Yang relawan. penting jelas visi misinya gitu. Ya, kalau kita ini Pengawal relawan. Ngawat relawan. sebagai pengawat relawan kita mendukung relawan mana saja. Betul. Relawan yang mana yang mau datang ke sini gitu ya. Relawan ada yang udah datang ke sini. Aduh. Ini memang susah juga relawan ngikut-ngikut aja. Kadang cuman perintah aja. Tapi kemarin ini memang fenomena ini ya yang unik ya. Kalau menurutku yang perlu kita kita diskusikan juga terhadap teman-teman relawan yang menjajaki semua calon-calon partai. Nah ini kan herannya begini, relawan itu kan apakah dia personal ataukah dia punya misi sendiri gitu. Maksudnya misal dia relawan demokrasi, jadi yang dia dukung itu yang demokratis gitu atau yang memang untuk pemilu yang lebih baik. Ada juga relawan yang memang orangnya kan, ada projo, relawan langsung ke tokoh-tokohnya. Nah ini dulunya relawan yang orang, tapi kemudian menjajaki satu persatu. Orang-orang ini kan fenomena yang unik. Iya. Dulu tuh ada tuh, ingat nggak program Indonesia Mengajar? Itu banyak tuh volunteer kan, Iya, relawan volunteer. yang tertarik dengan gagasan Pak Anies Baswedan, pengagas Indonesia Mengajar, karena pertimbangannya salah satunya untuk mencari pengalaman juga, bisa mengajar ke beberapa daerah, dan juga emang ide dari Indonesia Mengajar yang mengharapkan pendidikan merata, itu kan bagus. Nah, tapi kemudian gagasan itu pun tidak bisa dianggap ini organik karena mungkin pengaruh dengan figur juga. Tidak semua menyukai sosok Anies Baswedan sebagai inisiator dari Indonesia Mengajar, tapi juga tidak ingin Indonesia Mengajar menjadi bahan dari politik juga gitu loh. Itu juga ya itu tadi
relawan jenis apa kan gitu. Enggak, kalau yang dimaksud kita diskusi tadi kan jelas relawan politik kan. Politiknya ya. Relawan politik. Lebih ke figur. Iya, Lebih lebih ke figur. Ya banyak sekali sih kalau relawan demokrasi mungkin volunteer Volunteer, ya. jadi apa namanya Kegiatan pemantau sosial, pemilu pegiat sosial. dan Oh, iya. semacamnya itu. Itu lebih ke ide. Iya. Tapi kalau menjejaki tokoh satu persatu ini kayak keresan siapa yang ngasih kan Iya. gitu. Siapa yang ngasih lebih banyak. Apakah ada kos politik juga di situ? Ini kadang kita juga ngelihat ini politisi berbaju relawan. Ya ada juga sih. Dan fenomena itu kan banyak juga. Iya, Bang, ya. sebenarnya kan relawan ini kan apa ya, mendorong opini publik gitu loh, bahwa ini gerakan masyarakat, partisipasi Dan masyarakat. platformnya ada gitu Iya, kan? platformnya ada. Kalau misalnya apa ya? Makanya relawan itu kan waktu pas mau pilpres itu kan banyak itu Pak, deklarasi di mana-mana ya. Iya, iya. Atas nama relawan B, C dan semacamnya itu. Itu mungkin dianggap bahwa ya partisipasi masyarakat untuk Antusiasnya iya, ada gitu kan? ada. Mungkin salah satu faktor negara demokrasi itu Pak ya. Iya, partisipasi publik. Partisipasi, keterlibatan dan semacamnya itu. Dan boleh mendorong siapapun karena kita dikasih kebebasan kan Betul. bersuara dan Tidak semacamnya. harus induknya di partai politik. Iya, gitu. betul. Bung, cara bentuk relawan gimana sih? Ya ayo kita bentuk aja. Bapak ketuanya, Ibeng sekretarisnya, biasanya jadi anggotanya. Aduh. Karena kayak berjamur sekarang ini, ada relawan Erik, ada relawan Iya, betul. Ganjar, terus apa Mensos ada juga, terus Gubernur Jawa Timur ada juga relawannya, Iya. Anies ada, AHY ada, banyak banget relawan-relawan itu. Iya. Kayaknya mudah sekali gitu bikin relawan. Memang atas nama mengatasnamakan masyarakat. Nggak tahu ya mereka benar-benar punya masa atau enggak kan begitu. Tapi berjamur sekali gitu loh untuk relawan. Bisa dicek sebenarnya sih kalau apakah itu punya masa apa enggak. Kan bisa dicek. Kan relawan itu kan ada struktur pusatnya, misalnya ada Garis tuh, koordinasinya. ya, ada koordinasinya, ada ketua umum, ada sekjen dan semacamnya, ada DPP, ya hampir kayak partai politik sih Atau sebenarnya. ormas kan. Malah sampai ke kecamatan ada Iya. relawan-relawannya itu dibentuk. Tapi apakah itu seperti partai atau tidak, saya pikir belum lah ya, karena tidak ada proses kaderisasi di Betul. dalamnya. Hanya Pembentukan itu. pembentukan, kemudian bisa mengawal pemilu, pasca pemilu Dan mungkin mensosialisasikan program-program program pemerintah. Orang yang didukung. orang Ya orang yang dukung maksudnya. menarik ya. Jadi apakah kita akan membentuk relawan? Silakan beri pendapat kalian di sini.